Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Sidang Jumat Masjid Imam Muqbil Al-Wadi'i yang Allah berkahi, ketahuilah bahwa sungguhnya setiap manusia yang hidup di muka bumi ini mempunyai investment yang mereka simpan untuk masa depan mereka. Maka pertanyaan yang besar di sini, what is the best investment? Investasi apa yang paling baik untuk manusia? Maka kebanyakan dari orang awam, mereka memandang investasi yang paling baik adalah harta. Maka emas batangan yang dia kumpulkan dari pundi-pundi uang bulanannya, itulah yang ada pada dirinya dari investasi. Maka oleh sebab itu, banyak dari kaum muslimin yang telah pensiun dan pasca PNS mengatakan, alhamdulillah, aku telah pensiun dan aku telah mempunyai investment dari villa di Bukit Tinggi ataupun mobil mewah Lamborghini Aventador ataupun motor mewah Harley Davidson ataupun bahkan anak-anak yang di sana sudah menjadi dokter dan di sana sedang menjadi capres dan bahkan ada yang sudah menjadi kades. Maka itulah dari pandangan orang-orang awam tentang investment, tentang perkara yang bisa dimanfaatkan untuk masa depan. Maka kita bilang bisa jadi apa yang disebutkan tadi. Namun yang kita pertanyakan, what is the best? Apa yang terbaik dari investment? Maka apa yang disebutkan tadi adalah investment juga, namun investment jangka pendek, hanya sekedar di dunia. Dan setelah orang ini meninggal, harta-hartanya yang disebutkan tadi, villanya, mobil mewahnya, motor-motor mewahnya, dan bahkan anak-anaknya yang bahkan nyapres atau masih menjadi kades,
maka tidak bisa bermanfaat untuk kehidupan akhiratnya kelak. Maka kita katakan investment yang mereka damba-dambakan dan mereka kejar dengan siklus setiap hari bangun pagi, bekerja dan pulang petang, sampai meninggalkan ibadah-ibadah dan menuntut ilmu, maka investasi yang mereka kejar adalah investasi yang sementara saja. Maka jika kita mengingat kepada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari Anas ibn Malik, yatba'ul janazah salasah fayarji'u isnan wa yabqa ma'ahu wahid, bahwa yang mengikuti jenazah itu ada 3 investment yang dia simpan dulu oleh manusia yang meninggal ini. Apa itu? Investasi yang pertama yang mengikuti mayatnya ini di saat mati, maluhu wa ahluhu wa amaluhu. Maka 3 perkara ini mengikuti orang yang meninggal. Hartanya dia diantar oleh pajero spotnya dan diantar oleh anak-anaknya yang menjadi petinggi-petinggi kepala daerah, diikuti dengan rombongan-rombongan dari anak buahnya, dan diikuti oleh istri-istrinya yang banyak, dan diikuti pula oleh amalnya. Namun apa di dalam hadis disebutkan? Fayarji'u itsnan wa yabqa ma'ahu wahid. Maka akan kembali dari 3 itu 2 perkara. Apa? Investasi dunianya dia. Apa itu? Hartanya. Maka vilanya yang ada di Bukit Tinggi tidak ikut dikuburkan, dan Lamborghini Aventadornya yang 21 miliar tidak bisa dimasukkan juga kepada liang lahatnya yang kecil. Maka anak-anak yang menjadi para pejabat dan bahkan istrinya yang dulu mengaku paling setia dan mengatakan, wahai abangku, I can't live without you. Aku tidak bisa hidup tanpa dirimu 1 detik saja, bagaikan ikan di dalam air gombal. Maka istrinya tidak bisa ikut setia bersamanya di kuburan. Mana investasi? Tidak ada. Kecuali yang tersisa adalah amal-amal solehnya. Maka ya ibadallah, setelah ini kita menyadari bahwa investasi yang banyak manusia bersiklus pergi pagi dan pulang petang mengumpulkan pundi-pundi emasnya adalah hanya untuk perkara yang sementara, adalah hanya untuk investasi yang jika dia meninggal dan dia meninggalkannya dan tidak ada kelanjutan kepada dirinya di hari akhirat kelak. Maka oleh sebab itu, kembali kepada pertanyaan, what is the best investment? Pertanyaannya di sini yang terbaik. Maka investasi yang terbaik ya ibadallah adalah investasi yang bermanfaat bagi orang yang menabungnya, yang memilikinya di dunia dan juga di hari akhirat kelak. Maka apa investasi yang paling baik? Al-waladus saleh. Maka investasi yang paling baik adalah anak-anak yang saleh. Yang mana anak-anak yang saleh ini akan bermanfaat di dunia kepada orang yang memilikinya dari orang tuanya, dan bermanfaat kelak di hari akhirat kepada orang tuanya. Maka inilah investasi yang terbaik, the best investment, yang kebanyakan kaum muslimin tidak memahaminya. Mungkin mereka punya anak dan mereka merencanakan dengan 2 anak saja cukup, namun anak-anak mereka tidak dididik dengan didikan Islami.
Bahkan bisa jadi anaknya bebas beragama, bebas memeluk agama, bahkan masuk kepada Islam, tetapi Islam yang moderat, sholat tidak sholat terserah. Maka berapa dari bapak-bapak dan ibu-ibu dari kaum muslimin yang tidak menyadari bahwa anak yang soleh itu adalah the best investment yang akan memberikan faidah di dunia dan di hari akhirat kelak. Maka oleh sebab itu, di dalam Islam menginginkan yang dijadikan investasi bagi kaum muslimin, bagi seorang yang memiliki, adalah memiliki anak yang soleh, beserta itu istri-istri yang solehah. Karena anak yang soleh milik suaminya, dan istri yang soleh milik suaminya, yang mana kedua ini anak-anak yang soleh dan istri-istri yang soleh, maka semuanya akan bermanfaat di dunia dan bermanfaat di hari akhirat kelak. Inilah the best investment yang tidak hanya sekedar berfaedah di dunia, namun di hari akhirat terputus dari kenikmatan investment itu. Maka ini adalah kenikmatan yang tidak sempurna dari investment. Adapun investment yang paling baik, anak-anak yang soleh, bisa ditambah dengan istri-istri yang solehah. Maka inilah pula yang diinginkan di dalam syariah, bahwa investment yang terbaik adalah anak-anak yang soleh bagi orang tuanya dan istri-istri yang soleh bagi suaminya. Maka telah datang pendalilan untuk itu. Seperti di dalam Al-Quran, Allah berfirman di dalam Al-Baqarah, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallaha ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Maka di dalam ayat ini disebutkan, wahai orang-orang yang beriman, qu anfusakum, takutlah kalian kepada api neraka, wa ahlikum dengan waw atifah, dan jadikanlah takut keluargamu. Dan ahlikum di sini ditafsirkan maknanya anak-anak kalian dan istri-istri kalian, yang semuanya adalah di bawah pertanggungjawaban kalian, wahai para suami. Maka di ayat ini Allah menginginkan agar para suami bangkit dari tidurnya, dan agar para suami menyadari tentang tanggung jawab atas anak dan istrinya, bahwa mereka dituntut qu anfusakum, pertama atas diri mereka takut kepada api neraka, wa ahlikum naro, dan yang kedua atas anak dan istri-istrinya dijadikan oleh suami ini takut juga dari api neraka. Maka di dalam ayat ini menjadi pendalilan bahwa seorang laki-laki mempunyai tanggung jawab atas anak dan istrinya untuk menjadikan anaknya anak yang soleh dan istrinya menjadi istri yang salehah. Qu anfusakum wa ahlikum nar. Dan tidak cukup dengan itu, lebih tegas lagi di dalam hadis bahwa itu adalah tanggung jawab dari seorang suami. Seperti hadis yang muttafaqun alaih dari Abdullah bin Umar, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Al-imamu ra'in wa rajulu ra'in ala ahlihi wa sayus'alu an ra'iyatihi. Maka di dalam hadis ini dikatakan oleh Nabi kullukum ra'in, dengan lafaz kullu memberikan makna umum. Setiap kalian itu pemimpin dan akan dipertanyakan
atas kepemimpinannya, atas pertanggungjawabannya. Al-imamu ra'in, maka pemimpin kita. Di sini bersifat umum, pemimpin misalnya NKRI tercinta, maka Pak Presiden akan ditanya tentang kepemimpinannya, tanggung jawabnya. Dan paling kecil dari skop pemimpin juga kepala keluarga. Maka kepala keluarga menjadi pemimpin atas keluarganya. Tidak mentang-mentang dia number one tertulis di kartu keluarga, Fulan ibnu Fulan, tetapi dia bertanggung jawab atas number 2 dari istrinya, number 3 dari anak-anaknya, dan seterusnya. Dan lebih dipertegas lagi di lafaz yang setelahnya. Warajulu ra'in ala zaujatihi wa ahlih. Maka pemimpin yang kedua, mereka seluruh laki-laki. Yang mana seluruh laki-laki di sini menjadi pemimpin dari istri, dijadikan istri yang salehah, dan juga dari anak-anaknya untuk dijadikan anak-anak yang saleh. Maka tidak sembarangan seseorang yang mana dia ingin menikah, kemudian dipikirnya menikah itu hanya mengejawantahkan syahwatnya saja kepada perempuan yang halal. Tidak. Tetapi di saat dia meminang dan menikahi akad nikah, maka otomatis berpindah amanah, tanggung jawab dari bapaknya, dari ibunya perempuan ini kepada suami yang akan memboyongnya ke mahligai pernikahan di rumah suaminya. Maka oleh sebab itu kami dulu di saat menikah, maka setelah akad nikah, sebelum kita masuk di malam yang pertama, maka mereka memegang leher-leher mereka, bahwa ini putriku amanat bagi kamu, amanat bagi kamu, disimpan di leher-leher kamu. Binti fi raqabatik ya Sa'id. Maka putri-putri kami berada di leher-leher kalian, di leher-leher kamu wahai Sa'id. Maka itulah pada hakikatnya. Maka di dalam hadis kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati wa rajulu ra'in ala zaujih wa ahli baitih. Maka seorang laki-laki pemimpin dari istri-istri dijadikan ku anfusakum wa ahlikum naro, agar menjadi istri yang salehah, takut kepada api neraka, dan anak-anaknya pun agar menjadi anak-anak yang saleh, yang takut kepada api neraka. Tidak cukup dengan itu. Di sana adalah hadis yang lebih description dan lebih tegas lagi tentang pertanggungjawaban ini, dan tentang dituntutnya kita untuk mendidik istri dan anak kita. Di hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga di Al-Bukhari muttafaqun alaih, dari Miqdad ibn al-Aswad, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, man yastar'ihillah ra'iyatan aw ma min 'abdin yastar'ihillahu ra'iyatan wa huwa mata wa huwa ghashun wa huwa kha'inun an ra'iyatihi lam yadkhul jannah, lam yadkhulil jannah. Maka barang siapa seorang hamba diberikan amanah oleh Allah, maka setiap laki-laki dari hamba-hamba Allah diberikan amanah di saat dia menikah, amanah atas istrinya, jadikan istri yang salehah. Jika dia tidak salat, perintahkan dia salat. Dan begitu pun anak-anaknya, jadikan anaknya anak yang saleh. Jangan dibiarkan merokok, jangan dibiarkan minum khamr, jangan dibiarkan membeli drug dan ekstasi, dan jangan dibiarkan melaksanakan dosa-dosa padahal dia hidup bersama kamu di rumah kamu. Maka
Disebutkan di dalam hadis ini, setiap laki-laki adalah pemimpin. Mamin abdin yastar'ihillah ra'iyah. Barang siapa laki-laki yang dijadikan pemimpin oleh Allah, maka oleh sebab itu khitab di dalam Al-Quran, yang menjadi pemimpin kepala keluarga bukan para wanita, tetapi ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin dari para perempuan, bukan laki-laki tinggal di rumah dan perempuan bekerja di pasar ataupun bekerja di kantor-kantor, sehingga perempuan ini bisa mentolak suaminya. Maka jika dia kesal dengan suaminya, tinggal mengembalikan koper yang dulu suaminya membawa di saat akad nikah. Silahkan, ardullah wasi'ah, bumi Allah luas, perempuan banyak, dunia tak sedaun kelor. Tidak seperti itu. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki yang malah menjadi pemimpin kepada perempuan. Jika perempuan awaj, seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah, khuliqatil imra'ah min dul'i rajulin a'waj. Maka tidaklah perempuan itu diciptakan bagi pasangannya dari tulang rusuk yang bengkok. Maka idza tarakaha mazala a'waja wa idza adaltaha qad rubama inkasarat. Maka jika kamu membiarkan istri kamu tidak sholat, tidak puasa, berdosa, maka dia akan terus melaksanakan dosa karena sifatnya bengkok. Namun jika dengan paksa dan dengan keras, dipaksa untuk sholat, dipaksa untuk berpuasa dengan keras, maka mungkin akan mematahkannya menjadi tolak. Bang, aku tidak mampu menjadi istri kamu. Dikit-dikit sholat, dikit-dikit puasa, dikit-dikit murajaah Al-Quran, bosan aku. Maka tolak, kasanta, kamu mematahkannya, mematahkan hubungan yang baik. Maka itulah dari laki-laki. Ar-rijal qawwamuna 'alan nisa. Dan ini yang diinginkan di dalam syariat. Ma min 'abdin yastar'ihi ra'iyah wa huwa mata wa huwa khainun wa huwa ghashun fihi. Maknanya, barang siapa seseorang laki-laki yang diamanati atas istrinya dan atas anak-anaknya agar dijadikan anak yang soleh, agar istrinya dijadikan istri yang salehah, kemudian dia tidak peduli dengan amanah tersebut, kemudian dia mengkhianati amanah tersebut, justru dia memerintahkan kepada istrinya, bekerjalah jadi PNS, biar aku di sini menjaga rumah, kamu yang bekerja. Karena di tempat ini mungkin pekerjaan wanita lebih mudah daripada laki-laki. Oh, di sana ada baralek gadang, jadilah penyanyi, menyanyi di baralek gadang 1 hari dapat 1 juta. Suaramu bagus, suaranya emas. Maka bahkan seperti itu dari laki-laki yang dayus, maka di sini dikatakan oleh Nabi, wa huwa khainun. Maka dia mati dan dia dalam keadaan berkhianat atas apa yang Allah berikan dari kewajiban. Di riwayat disebutkan lam yarih raihatal jannah atau lam yadkhulil jannah, tidak akan pernah masuk surga dan tidak pernah mencium bau surga. Ini ancaman yang keras bagi kita. Maka oleh sebab itu ya ibadallah, di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abi Sa'idin Al-Khudri, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu bi yadihi, fa in lam tastati' fa bi lisanihi, fa in lam tastati' fa bi qalbihi, wa dzalika adhaful iman. Maka wahai kaum muslimin, wahai para pemimpin, di sini khitabnya kepada para pemimpin, pemimpin negeri, pemimpin dari suatu wilayah, jika melihat kemungkaran dan mampu menahannya dengan kekuatan, seperti menangkap para pencuri ataupun para koruptor
ataupun menangkap para pembegal yang meresahkan, maka ini tanggung jawab pemimpin. Dan begitu pun dari pemimpin suatu skup yang paling kecil, pemimpin keluarga. Jika kita melihat anak-anak kita tidak melaksanakan sholat, tidak melaksanakan puasa yang wajib, dan bahkan setiap malam menjadi Batman, pergi malam ba'dal isya tidak diketahui setelah makan malam, kemudian pulang pagi dalam keadaan tidur, tidak tahu apa yang dia perbuat, maka falyughayyirhu biyadihi. Setiap bapak-bapak pemimpin mencegah anaknya dari perbuatan yang mungkar ini. Jika tidak mampu maka dengan lisan, dan tidak mampu juga maka dengan hati, maka di sini menjadi pendalilan bahwa setiap pemimpin diusahakan untuk mampu mencegah kemungkaran yang ada pada anak dan istrinya dengan tangannya, karena dia adalah pemimpin dan ini semuanya akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah Jalla wa'ala. Maka kita mengetahui sekarang, what is the best investment? Apa investasi yang paling baik? Jawabannya adalah istri-istri kita yang kita nikahi dan anak-anak soleh yang Allah anugerahkan kepada kita. Maka mereka adalah investasi harta-harta yang kita butuhkan di dunia dan di hari akhirat kelak. Astagfirullah wa atubu ilaih. Fastaghfiruh. Innallah